semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan untuk setiap produk yang dijual, tetapi ada juga barang yang dikecualikan menurut Undang-Undang Perpajakan. Adapun PPNBM atau pajak penjualan barang mewah hanya dikenakan untuk barang mewah. Tentunya pajak ini tidak dikenakan pada setiap produk, tetapi hanya untuk barang yang tergolong mewah, misalnya seperti hunian mewah dan juga pesawat terbang. Adapun dasar pemungutan PPN dan juga PPNBM di Indonesia yaitu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan juga PPNBM. Dan berikut ini adalah karakteristik dari pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif. Artinya, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak atau adanya bestan. Bestan ini adalah peristiwa, keadaan, ataupun perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga bisa disebut dengan nama objek pajak. Kemudian karakteristik yang kedua dari PPN ini adalah PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Artinya, pajak pertambahan nilai ini memberikan konsekuensi hukum bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atau pembayar pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Ada beberapa tipe pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama yaitu Net Income Type VAT. Nah, yaitu tipe pajak pertambahan nilai yang menyatakan bahwa pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak ini tidak dimungkinkan. Artinya, dasar pengenaan PPN sama dengan dasar pengenaan PPh jika menggunakan tipe ini. Tipe yang kedua yaitu Consumption Type VAT. Consumption Type VAT ini yaitu tipe pajak pertambahan nilai yang menyatakan bahwa semua pembelian yang digunakan untuk produksi, termasuk pembelian barang modal, dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Kemudian tipe yang ketiga yaitu Gross Product Type VAT. Gross Product Type VAT ini adalah tipe PPN yang menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini akan mengakibatkan barang modal tersebut dikenakan pajak dua kali. Yang pertama adalah pada saat barang modal tersebut dibeli, dan yang kedua adalah pada saat hasil produksinya dijual kepada konsumen. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa tidak semua barang atau jasa ini dikenakan PPN. Ada beberapa barang yang memang dikecualikan dari pengenaan PPN oleh Undang-Undang Perpajakan. Adapun jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya seperti minyak mentah, kemudian gas bumi, dan juga panas bumi. Jenis barang kedua yang tidak dikenakan PPN adalah barang yang merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Misalnya seperti gabah, beras, jagung, kedelai, sagu, garam, dan juga sejenisnya.
Dan selain itu, uang, kemudian emas batangan, dan juga surat-surat berharga ini juga termasuk jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Adapun pengecualian jasa kena pajak adalah seperti jasa pelayanan kesehatan medis, kemudian jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pelayanan keagamaan, dan juga jasa di bidang pelayanan pendidikan. Pengenaan pajak penjualan terhadap barang mewah atau PPNBM di Indonesia adalah karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemerintah menganggap perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak yang ditetapkan antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi untuk BKP yang tergolong mewah. Kemudian selanjutnya, pemerintah juga menganggap perlu adanya perlindungan kepada produsen kecil atau tradisional. Dan alasan yang terakhir yaitu perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Suatu barang dikategorikan ke dalam barang mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kemudian, barang tersebut juga tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Artinya, hanya dilakukan konsumsinya oleh orang-orang tertentu atau golongan masyarakat tertentu. Kemudian, yang selanjutnya adalah barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan prestis, gengsi, ataupun status terhadap kehidupan seseorang. Karakteristik dari pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ada 3. Yang pertama, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ini merupakan pungutan tambahan di samping pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian karakteristik yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan di dalam daerah pabean BKP yang termasuk mewah oleh pabrik yang menghasilkan barang tersebut. Dan karakteristik yang terakhir, PPNBM ini tidak dapat dikreditkan terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPNBM yang pada awalnya adalah sebesar 10 sampai dengan 50%, sejak 1 Januari 2001 telah diubah menjadi paling rendah 10% dan juga paling tinggi 75%. Sedangkan untuk ekspor barang yang tergolong mewah ini tidak dikenakan tarif PPNBM. Artinya tarif PPNBM-nya adalah sebesar 0%. Untuk bisa melakukan perhitungan terhadap besarnya PPN dan juga PPNBM, kita harus tahu dulu dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Nah, untuk menentukan DPP ini bisa berdasarkan yang pertama yaitu harga jual, kemudian yang kedua yaitu penggantian, yang ketiga nilai impor, kemudian bisa juga didasarkan atas nilai ekspor, atau yang terakhir bisa didasarkan atas nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak atau DPP dengan tarif pajak. Ingat, tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 10%, kecuali untuk ekspor diberlakukan tarif pajak 0%. Sebagai contoh, PT Tanaka menjual tunai BKP kepada PT Akira dengan harga jual 50 juta rupiah.
Besarnya PPN yang terhutang dapat dihitung dengan mengalihkan tarif 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dalam contoh kasus ini, DPP-nya adalah harga jual. Maka PPN yang harus dibayarkan atau dikeluarkan adalah sebesar 10% dikali dengan 50 juta, yaitu sebesar 5 juta rupiah. PPN sebesar 5 juta rupiah ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PT Tanaka. Sedangkan bagi PT Akira, PPN tersebut dikategorikan atau dimasukkan sebagai pajak masukan. Untuk menghitung PPNBM tidak jauh berbeda seperti menghitung PPN yang tadi, ya. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak atau PKP PT Wenas sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 20 juta rupiah. Barang yang diserahkan tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Dan untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan adalah yang pertama, kita hitung terlebih dahulu PPN dari barang tersebut. Ya, pengenaan tarif PPN-nya adalah 10%, kita kalikan dengan DPP-nya. DPP-nya di sini adalah 20 juta. Maka PPN-nya 10% dikali 20 juta, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya karena barang ini dikategorikan ke dalam barang mewah, maka kita kenakan PPNBM. Cara menghitungnya dengan mengalihkan tarif PPNBM untuk barang tersebut dengan DPP-nya. Ya, tarif PPN pada kasus ini adalah sebesar 40%, maka kita kalikan 40% dikali dengan 20 juta rupiah. Yaitu kita dapatkan hasil sebesar 8 juta rupiah. Nah, jadi besarnya pajak yang harus dipungut atas penjualan atau penyerahan BKP tersebut adalah 2 juta rupiah untuk PPN dan juga 8 juta rupiah untuk PPNBM. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini tentang PPN dan juga PPNBM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat menjalani pembelajaran dari rumah dan juga selalu jaga kesehatan. Jika terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.